good morning. Apa kabarnya anak-anak Miss Lia yang hebat-hebat yang ada di rumah? Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari yang baru. Dan Miss Lia percaya kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat ya, amin. Nah, sebelum kita memulai hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Miss Lia masih lihat nih, ada yang intip-intip, yang buka-buka mata. Kita nggak akan mulai berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih kalau Tuhan boleh sertai malam kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini untuk belajar, kami mohon Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat untuk kami mengerti setiap apa yang akan kami pelajari hari ini. Memberkati keluarga kami yang mendampingi saat belajar dan memberkati kami semua. Terkhusus berkati juga Mister dan Miss yang akan mengajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Hari ini kita akan masuk di subtema kedua masih tentang pengalaman bersama teman. Di pembelajaran yang kedua dan ketiga, yuk dibuka bukunya halaman 51 ya. Oke, di halaman 51 anak-anak ingat lagi ya, buku ini masih membahas mengenai pengalaman bersama dengan teman. Oke, sekarang Miss Lia akan bacakan di bagian paling atas. Anak-anak boleh simak bukunya dengan baik. Kalau simak, matanya ke buku, telinganya mendengar. Kita baca bersama ya. Murid-murid belajar menceritakan pengalaman. Menceritakan pengalaman harus berurutan. Setiap peristiwa diceritakan sesuai urutan kejadian. Peristiwa, dengar baik-baik. Peristiwa yang diceritakan berurutan sesuai dengan kejadian disebut pengalaman kronologis, yaitu pengalaman atau peristiwa atau kejadian yang diceritakan berdasarkan urutannya ya. Perhatikan contoh berikut. Lihat di bawahnya sudah ada 4 gambar ya. Yang pertama, lihat bukunya nih. Dio bangun kesiangan. Dio tidur larut malam. Ini di malam hari ya. Malam hari Dio itu bangun, pagi hari Dio bangun kesiangan. Kenapa dia kesiangan? Karena semalam dia tidurnya larut malam. Lalu di gambar berikutnya lihat. Dio bergegas berpakaian seragam ya, karena dia udah terlambat. Lalu yang gambar ketiga, Dio berlari menuju sekolah. Dia cepat-cepat akhirnya. Dan terakhir, Dio terlambat masuk sekolah. Dio minta maaf kepada guru. Nih lihat, inilah akibatnya jika kita terlambat dan tidur larut malam. Menurut kalian, apakah sikap Dio ini baik atau tidak? Tidak ya. Jadi Dio ini sedang menceritakan pengalamannya berdasarkan urutan yang disebut pengalaman kronologis. Ingat lagi, pengalaman kronologis adalah pengalaman atau kejadian atau peristiwa yang diceritakan berdasarkan urutannya ya. Jadi kenapa Dio bisa datang terlambat ke sekolah? Karena pertama, semalam dia tidurnya larut malam, lalu pas pagi dia bangunnya kesiangan. Sesudah itu dia buru-buru pakai seragam sampai lupa sarapan loh. Lalu habis itu dia lari dari rumah ke sekolah karena udah terlambat. Dan sampai di sekolah ternyata dia terlambat. Dan dia meminta maaf kepada bapak guru karena dia sudah datang terlambat. Nah anak-anak, dari cerita ini kita bisa pelajari satu. Kalian pasti punya banyak pengalaman ya, khususnya bersama dengan teman. Nah, kalian pasti sebenarnya sering melakukan bercerita dari kronologisnya, tapi mungkin kalian belum mengerti itu maksudnya apa. Contoh misalnya, kenapa pada misalnya kamu punya pengalaman bersama teman, misalnya ya tenggelam di kolam renang. Nah, kronologisnya apa? Kamu bisa ceritakan. Iya, Miss. Jadi pada awalnya aku tuh lagi duduk di pinggir kolam. Ini contoh ya, nak. Dia duduk di pinggir kolam. Lalu tiba-tiba teman aku dorong aku sampai aku tenggelam karena aku tidak bisa berenang. Sesudah itu ada bapak penyelamat di pinggir kolam yang menolong aku sampai aku bisa selamat. Nah, itu adalah contoh pengalaman kronologis atau pengalaman yang diceritakan berdasarkan urutannya. Paham ya? Oke. Sekarang di bagian bawahnya kita skip, kita lanjut ke halaman berikutnya. Yuk dipegang pensilnya, kita akan mengurutkan 4 buah gambar. Kita akan mengurutkan 4 buah gambar menjadi pengalaman kronologis ya, diurutkan berdasarkan urutannya.
Pegang pensilnya. Kita akan nulis nomor 1 sampai 4 ya. Miss Lia baca dulu. Gambar-gambar di bawah ini adalah pengalaman Nando. Nando meminjam sepeda badi. Ingat ya, Nando meminjam sepeda badi. Nando terjatuh karena belum mahir atau belum pandai naik sepeda. Oke, sekarang kita akan urutkan gambar menjadi sebuah cerita ya, sesuai dengan kronologisnya. Oke, yang pertama yang mana, Nak? Coba anak-anak lihat ya, ini di sini yang pertama ada gambar Nando yang lagi ditolong sama Badi, lalu yang kedua Nando mengucapkan terima kasih kepada Badi. Oh, ini udah jatuh nih ya, ini udah jatuh, lalu dia ditolong bangun sampai akhirnya dia bilang terima kasih. Oke, berarti yang pertama yang mana? Ya, ini dia yang pertama ya. Jadi Nando pinjam sepedanya Badi, padahal sebenarnya dia belum bisa naik sepeda. Jadi kita akan tulis di sini nomor 1. Oke, sudah nomor 1. Oke, yang pertama dia pinjam sepedanya Badi ya, Nando pinjam sepedanya Badi. Lalu yang kedua, karena dia belum mahir, apa yang terjadi, Nak? Ya, dia jatuh. Nomor 2 nih tulis. Karena dia belum mahir naik sepeda, dia jatuh karena dia belum pandai. Lalu setelah jatuh, benar, Badi tolong Nando untuk bangkit berdiri. Nomor 3. And the last one, kalau sudah ditolong harus bilang apa ya? Terima kasih, good. Boleh kasih nomor 4. Jadi Nando mengucapkan terima kasih kepada Badi karena dia sudah menolong ketika Nando jatuh dari sepeda. Nah, jadi itu adalah contoh pengalaman kronologis yang sudah kita urutkan. Ingat lagi, pengalaman kronologis adalah pengalaman yang diceritakan berdasarkan urutan kejadiannya. Ya, oke. Sekarang di bawahnya kita skip ya sayang. Yuk kita buka halaman berikutnya di halaman 53 kita skip ya. Halaman 53 ini kita skip. Kita langsung saja ke halaman 54. Oke. Masih ingat dengan tanda titik? Pasti ya. Titik artinya berhenti atau stop ya, mengakhiri sebuah kalimat. Oke. Tanda titik itu harus diletakkan di akhir kalimat jika kalian sudah selesai menulis sebuah kalimat dengan lengkap. Ya. Ingat lagi. Kita udah belajar huruf kapital, tanda titik, tanda tanya, tanda koma, dan tanda seru. Nanti untuk 3 tanda tanya berikutnya anak-anak bisa pelajari lagi. Sekarang kita akan memperbaiki. Yuk dipegang pensilnya, kerjain bersama dengan Miss Lia ya. Pegang pensilnya ya, pegang pensilnya. Oke, anak-anak lihat nih, kita akan memperbaiki kalimat. Ada 4 kalimat yang masih salah karena dia nggak ada huruf kapital dan nggak ada tanda titiknya. Jadi anak-anak pegang pensilnya, Miss Lia akan kerjakan bersama dengan kalian. Yuk. Nomor 1. Murid-murid berkumpul di lapangan. Salahnya di mana, Miss? Salah ya, karena awal kalimat nih harus menggunakan huruf besar. Betul, berarti ini M-nya ganti M besar. Tunggu ya sebentar. Oke, coba lihat di bukunya nih. Ya Nak, Miss Lia udah perbaiki. Murid, bikin M-nya besar. Murid, Miss kok pakai strip di tengah? Jadi sayang dengar Miss Lia. Kalau ada kata yang sama diulang 2 kali, kalian harus menggunakan strip. Contoh, bapak, strip bapak. Ibu, strip ibu. Ya Nak, jadi kalau ada pengulangan kata dia harus pakai strip. Murid, M yang selanjutnya kecil ya, karena hanya awal kalimat saja. Murid berkumpul di lapangan, tanda bacanya titik karena sudah selesai. Oke, dikerjakan dulu. Kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin. Oke, sekarang next number 2. Coba lihat di sini, pelajaran olahraga akan dimulai. Kita akan perbaiki dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Oke, lihat di bukunya Nak. Nih, Miss Lia udah perbaiki ya. Pelajaran olahraga akan dimulai. Miss, kalau P besar itu sama ya seperti P kecil, hanya ukurannya saja. Betul. Jadi kalau huruf P dia nggak seperti M ya sayang, ada perbedaan. Kalau huruf P itu hanya ukurannya saja yang kamu perbesar ya. Jadi kenapa P-nya harus besar? Karena dia ada di awal kalimat dan harus menggunakan huruf kapital ya. Pelajaran olahraga akan dimulai titik karena sudah selesai. Next, number 3. Setiap murid membentuk kelompok. Oke, Miss Lia akan perbaiki. Oke, lihat nomor 3 Nak. Ini sudah Miss Lia perbaiki ya. S-nya S besar karena dia ada di awal kalimat. Miss, kenapa hanya ukurannya saja? Iya Nak,
Huruf P, huruf S itu hanya perbedaan ukuran saja yang kamu perbesar, tidak ada perbedaan seperti huruf M ya. Jadi hanya dibesarkan saja ukurannya. Setiap murid membentuk kelompok, tanda bacanya titik. Oke, kalau terlalu cepat boleh dimundurin, boleh di pause. Next number 4, 3 hari lagi Naya, nama orang, berulang tahun. Oke, Miss Lia perbaiki. Oke, next number 4, coba dilihat. 3 hari lagi, T-nya huruf besar ya sayang. Ini T besar ya, bukan ukurannya yang diperbesar, tapi ini adalah T besar. Boleh diikutin ya. 3 hari lagi, T-nya besar karena ada di awal kalimat. Naya, Miss, kenapa Nayanya harus N besar? Karena Naya adalah nama orang. Oke, 3 hari lagi Naya berulang tahun, tanda bacanya titik. Oke, jadi kalau ada nama orang, nak mau dia di tengah, mau dia di belakang, dia tetap harus menggunakan huruf kapital untuk awal kata. Paham ya? Oke, kita udah selesai nomor 1 sampai 4. Kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin ya. Next. Sekarang di bawahnya sayang. Di sini sudah ada 3 nama ya, Bella, Yuda dan Syifa. Kelompok Bella terdiri dari 3 anak berikut. Gunakan tanda titik dan huruf kapital dengan tepat. Oke. Kita yang akan kita perbaiki hanya ini ya, dari sini ya nak, dari sini ya nak. Oke, sekarang Miss Lia perbaiki dulu. Oke, ini sudah Miss Lia perbaiki ya. Kelompok Bella, K-nya huruf besar. Kenapa? Karena di awal kalimat, anak-anak lihat dulu baru salin. K-nya huruf besar karena dia di awal kalimat. Bella, kenapa B-nya besar? Karena nama orang. Good. Berarti kelompok Bella terdiri dari 3 anak berikut. 1. Nah ini kan 1 langsung gak ada titik ya nak. Jadi 1 titik. Ingat kalau nulis angka harus ada titiknya. Nanti kalau gak ada titiknya bacanya gini nih. 1 Bella, 2 Yuda, 3 Syifa. Tapi kalau ada titik ya 1 Bella, 2 Yuda, 3 Syifa. Paham ya nak? Jadi kalau gak ada titik dia bisa lanjut terus bacanya ya. Oke, 1 titik Bella, B-nya huruf besar karena nama orang. Nomor 2 titik Yuda, Y-nya besar hanya ukurannya saja karena Yuda adalah nama orang. Good. And number 3 titik Syifa, S-nya besar hanya ukurannya saja karena nama orang. Oke, kalau terlalu cepat boleh di pause, boleh dimundurin ya nak. Next, sekarang kalau sudah buka halaman berikutnya, yaitu langsung ke halaman 57 ya nak. Nah di halaman 57 Miss Lia akan bacakan teks mengenai supir mikrolet ugal-ugalan. Simak dulu, nanti Miss Lia akan jelaskan arti-arti yang kalian bingung ya. Simak bukunya, ke buku, matanya, telinganya mendengar, kita baca bersama. Dari atas ya sayang, dari sini ya. Hari ini Bella mendapatkan pengalaman lagi. Pengalaman hari ini tidak menyenangkan. Oke, teksnya adalah sopir mikrolet ugal-ugalan. Bella naik mikrolet bersama Syifa. Sopir menjalankan mikrolet dengan kencang. Sopir tidak mematuhi aturan lalu lintas. Para penumpang menjerit ketakutan. Pak polisi menghentikan mikrolet itu. Pak polisi menegur supir yang ugal-ugalan. Supir mikrolet meminta maaf kepada polisi. Sopir mikrolet juga meminta maaf kepada penumpang. Meskipun telah meminta maaf, sopir mikrolet tetap ditilang oleh polisi. Surat-surat kendaraan ditahan polisi. Oke, boleh lihat ke depan, Miss Lia jelaskan. Jadi suatu kali Bella dan Syifa naik mikrolet. Apa itu mikrolet? Mikrolet itu seperti bus besar atau kopaja ya nak, kalau kalian tahu. Itu seperti angkutan umum tapi bentuknya bus, bukan mobil kecil, bukan. Jadi bentuknya bus besar. Nah itu namanya mikrolet. Mikrolet yang dinaiki oleh Syifa dan Bella melaju sangat kencang. Bahkan sampai-sampai Pak supir yang mengendarai mikrolet itu tidak patuhi rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas kalian tahu? Kalau lampu lalu lintas itu warnanya hijau, kuning, dan merah.
Kalau merah artinya stop, berhenti, tidak boleh berjalan karena harus bersabar dengan pengguna yang lain. Kalau kuning artinya jalannya harus pelan-pelan. Kalau hijau artinya boleh berjalan. Nah, ketika bapak supir lagi mengendarai mikrolet, dia sampai lupa sama rambu-rambu lalu lintas. Lalu terlihatlah oleh bapak polisi yang sedang bertugas. Lalu apa yang terjadi? Bapak polisinya berhentiin mikroletnya. Lalu bapak supirnya minta maaf, maaf ya pak, maaf saya nggak sengaja. Lalu dia juga minta maaf kepada penumpang yaitu Bella dan Shiva dan penumpang yang lain. Tapi walaupun bapak supirnya sudah minta maaf, bapak supir tetap harus ditilang. Miss, tilang itu apa? Tilang itu ada surat peringatan, ya, supaya bapak supirnya tidak melakukan lagi apa yang barusan dilakukan. Nah, akhirnya bapak supirnya ditilang oleh bapak polisi semua surat-surat, baik SIM ya, surat izin mengemudi, STNK yaitu surat tanda kepemilikan kendaraan bermotornya, kendaraannya diambil, disita oleh bapak polisi. Nanti bapak sopirnya boleh ambil di persidangan. Nah, jadi anak-anak dari cerita ini ingatkan juga nih buat papa dan mama, kalau naik mobil atau mengendarai mobil, pastikan tetap patuhi rambu lalu lintas karena satu, supaya tidak membahayakan orang lain di sekitar kita, yang kedua tidak membahayakan diri sendiri ya. Dan pastikan bahwa kalau kita berpergian, papa mama khususnya yang menaiki mobil, motor harus membawa surat-surat lengkap yaitu SIM dan STNK supaya bapak polisinya kalau lagi mau periksa, papa dan mama bisa menunjukkannya kepada bapak polisi. Oke? Jadi pengalaman Bella bersama Shiva, bersama dengan temannya itu Shiva, itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Oke, di bawahnya kita skip. Yuk sekarang open next page. Nah, sayang, di bagi halaman 58 ini sudah pernah kalian lakukan ya, yaitu memilih jawaban dengan melingkari jawaban yang benar antara di kotak biru dan kotak kuning. Jadi halaman ini disiasati ya. Sekarang open next page di halaman 59. Nah, di halaman 59 ini juga Miss Lia skip ya nak. Ini adalah menuliskan kalimat permintaan maaf. Nah, anak-anak yang Miss Lia skip barusan, anak-anak boleh kerjain untuk melatih ya, untuk melatih kalian membaca, melatih kalian menulis dan mengulang pelajaran di malam hari boleh dikerjakan untuk latihan soal ya. Sekarang yuk dibuka halaman berikutnya, halaman 60. Oke, di halaman 60 di bagian paling atas ya, di situ sudah ada beberapa anak yang sedang bermain loh di taman. Miss Lia mau bacain buat kalian, kalian simak. Kalau Miss Lia bilang simak, matanya ke buku, telinganya mendengar ya. Saat bermain dengan teman, ini dengar baik-baik. Saat bermain dengan teman, kita bisa buat kesalahan. Mungkin ya ada yang kita lakukan. Contoh kesalahan itu seperti 1. Tidak sengaja merusak mainan teman. 2. Mengejek teman yang kalah bermain. 3. Sombong karena menang. 4. Marah karena kalah dalam permainan. Bila kamu berbuat salah, harus minta maaf. Meminta maaf perlu merupakan tindakan terpuji atau good kalau meminta maaf. Janganlah segan. Jangan segan itu artinya jangan malu-malu minta maaf ya. Sebelum bermain, tentukanlah aturan permainan. Patuhi semua aturan yang disepakati, bermain bersama pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, jadi dari teks ini mengingatkan kalian juga kalau nanti dalam nama Tuhan Yesus kita bisa berjumpa di sekolah di bulan Juni atau Juli, kalau lagi bermain misalnya, Miss tapi kan nggak boleh sentuh-sentuhan. Iya, mungkin tidak ada jam bermain juga ya nak, mungkin lagi di kelas gitu ya, terus kamu tidak sengaja merusak tempat pensil teman kamu, atau kamu tidak sengaja merusak beberapa mainan, barang dan sebagainya, kamu harus berani meminta maaf. Miss, kalau maaf artinya kalah dong. No, tetot. Kalau kamu berani meminta maaf kepada orang, mungkin kamu tidak sengaja ya, kamu sudah melakukan sikap yang terpuji, good, excellent banget.
Jadi jangan takut untuk meminta maaf, karena minta maaf itu bukan artinya kalah, tapi artinya pahlawan, karena kalian berani meminta maaf dengan hati yang rendah hati. Oke, dan sebelum bermain pastikan baik di sekolah, di rumah, dimanapun, tentukanlah beberapa peraturan supaya tidak ada yang marah, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang bersedih ya. Oke, yuk sekarang lihat di halaman berikutnya nak. Oke, ini mungkin pengulangan ya sayang, yaitu mengenai puluhan dan satuan. Kalian pasti udah sering banget ya nak. Nah, Miss Lia punya tugas buat anak-anak. Jadi Miss Lia hanya kasih satu contoh ya. Yuk coba lihat bukunya di halaman 61. Nah, ini sayang, ini kan 21 ya nak contohnya. 21, 20-an dan satu-satuan. Miss tahu dari mana? Selain kamu bisa lihat puluhan selalu ada di depan, satuan selalu ada di belakang ya. Nah, tapi kita bisa lihat juga dari gambar yang sudah disediakan. Kalau nih dengerin Miss Lia baik-baik, dengerin Miss Lia, lihat ke depan. Kalau korek api atau benda apapun yang diikat jadi satu, ini kita sebut 10 atau puluhan ya. Jadi ini 10 ya, udah satu ikat ini 10. Nggak usah dihitung lagi, ini 10 udah ya. Lalu kalau ada 2 berarti berapa? 20, betul. Berarti 20 ditambah satu biji korek. Berarti satunya ini adalah satuan ya, karena dia tidak diikat seperti ini. Jadi 21, yaitu 20-an dan satu-satuan. Oke, coba sekarang lihat. Nih ya, Miss Lia kasih contoh satu saja. Di sini ada berapa ikat korek? Kita hitung ya. Ini 10 ya. Nah ingat kalau udah diikat 10 nggak perlu dihitung. Yuk hitung 10, lalu 20, lalu 30, lalu 40. Oke, 40. Berarti puluhannya berapa? 4. Ya, next. Sekarang kita akan hitung berapa batang korek api yang tidak diikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 48. Ini adalah satuan. Berarti tulis 8. Hasilnya sama deh 48. Paham ya? Jadi yang diikat itu sudah pasti 10. Tidak perlu dihitung lagi satu-satu. Nggak usah ya. Tapi yang tidak diikat atau yang terpisah itu satuan. Oke, paham ya nak? Sekarang coba dibuka halaman 62. Oke, halaman 62 ditulis PR ya. Miss Lia kasih PR. Yang pertama, dengerin Miss Lia. Kamu kerjakan yang ini sama seperti yang tadi Miss Lia suruh ya nak. Nah, ini kan titik-titiknya kosong ya nak, nggak ada seperti ini. Jadi kamu jangan lupa titik-titiknya diisi, lalu diisi puluhannya berapa, satuannya berapa, harus betul. Ya, karena ini udah Miss Lia ulang. Oke. Nah, itu yang pertama. Next, yang kedua di bagian bawahnya sayang, ini sudah ada tabel kuning ya. Tabel kuning ini memiliki urutan angka dari 21 sampai ke 50. Tapi ternyata masih banyak tabel-tabel yang kosong. Nah, ini gampang banget kok sayang. Kalian melengkapi tabel ini dengan angka yang seharusnya. Misalnya ya, 21 nih Miss Lia contohin satu kali. 21, 22, 23 lalu ya 24. Miss Lia tulis dulu ya. Oke, 24. Paham ya kayak gitu. 25 dan 26 nih Miss Lia kasih contoh 2. Dah. Selebihnya kerjakan sendiri ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ke bawahnya sama sayang. Melengkapi pola garis bilangan berikut. Tapi ini cuma ada 3 angka. Nah, kamu bisa lihat kalau yang kotak kuning ini udah lengkap, kamu bisa isi yang bawahnya. Tinggal contoh aja yang atas. Paham ya? Oke, nih Miss Lia kasih contoh satu nih. Baik banget nih Miss Lia nih. Ini kan 22 ya sayang. Ini 22. Sebelum 22 berapa? Iya, 21. Berarti tulis di sini 21. Nah, gitu ya. Nanti dilanjutkan nextnya. Oke? Jangan lupa PR-nya dikirim ke GCR. Miss Lia tunggu hari ini. Terus semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, makan sayur dan buah, menjaga jarak. Kalau nggak terlalu penting keluar rumah, jangan kemana-mana ya anak-anak hebat. Terima kasih buat hari ini. God bless you.